Kangen Band menjadi band penutup hari pertama Pesta Pora 2025 dengan penampilan yang membuat penonton larut dalam nostalgia di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta, Jumat 5 September 2025. Berbeda dari biasanya, kali ini mereka membawakan deretan lagu populer milik Sheila on 7. Sejumlah lagu seperti Itu Aku, Bila Kau Tak di Sampingku, Berhenti Berharap, Pemuja Rahasia, hingga film favorit berhasil membuat ribuan penonton bernostalgia sambil bernyanyi bersama. Meski sempat lupa lirik dan terlihat grogi, penampilan Andika Mahesa sebagai vokalis tetap mendapat tepuk tangan dari penonton. Latihan selama 2 hari sebelum penampilan tersebut membuktikan kesungguhan Kangen Band dalam memberikan pengalaman berbeda di Pesta Pora. Bukan ngebeban lagi, maksudnya ini nyanyi lagu idola, jadi agak kalau ada kurang-kurang mohon maaf ya sekali lagi. Terima kasih juga buat Mas Eros sama Pak Duta sudah diberikan kesempatan bawain lagu ini. Terima kasih sekali lagi buat Pesta Pora. Terima kasih buat teman-teman semua malam ini. Adapun kejutan membawakan lagu-lagu Sheila on 7 menjadi penutup yang berkesan bagi penonton di stage Pesta Pora pada hari pertama festival berlangsung. Dari Jakarta, Putri Hanifah, Rian Rahman, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara Bidang Komunikasi mengupayakan pemerataan pembangunan infrastruktur komunikasi di Sumatera Barat dapat tuntas sepenuhnya pada tahun 2027. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade usai meninjau dan meresmikan salah satu Tower Base Transceiver Station BTS di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Jumat 5 September, mengatakan pemerataan infrastruktur digital di daerah harus segera terrealisasi, mengingat banyak sektor yang semakin mengandalkan teknologi digital, termasuk sektor telekomunikasi itu sendiri dan pendidikan. Sepanjang tahun 2025, pemerintah bersama Telkomsel telah mendirikan puluhan unit BTS di ranah Minang guna mewujudkan keandalan jaringan telekomunikasi. Ditargetkan hingga akhir 2025 ini, 30 unit BTS baru yang dalam proses pengajuan dapat segera direalisasikan. Lalu Pak John Pandu kemarin mengajukan 6 lagi tambah. Lalu di luar Pak John Pandu itu saya bawa proposal itu ada 10 lebih lagi. Ya, dan di kantor masih ada sekitar 10, masih ada, jadi ada 20-30 proposal lagi yang akan kita antarkan mungkin 1-2 minggu lagi ke. Lalu si Junjung juga ada berapa BTS yang akan kita resmikan lagi bulan depan. Jadi intinya kita kerjasama dengan pemerintah kota kabupaten yang ada, lalu kerjasama dengan para wali nagari untuk karena mereka yang tahu titik mana yang blank spot yang ada. Saat ini di Kabupaten Sijunjung terdapat 7 unit BTS baru yang mulai beroperasi tahun ini. Dengan total BTS yang beroperasi di kabupaten ini mencapai 121 unit dan tersebar pada 61 nagari atau desa. Dari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara mewartakan. Sederet musisi tanah air meramaikan panggung Pesta Pora 2025 hari pertama. Meski jadwal dimajukan lebih pagi, semangat penikmat musik tidak surut untuk menyaksikan penampilan idola mereka. Bernadia menjadi salah satu sorotan ketika membawakan lagu-lagu milik Hindia. Dengan busana serba hitam, penyanyi muda itu mampu membawa penonton larut dalam suasana dan ikut menyanyikan setiap lirik meski lagu tidak dibawakan langsung oleh penyanyi aslinya. Selanjutnya, Juicy Lucy yang tengah digandrungi generasi muda berhasil membuat penonton terkesima ketika membawakan lagu Peter Pan. Gaya santai dan nada khas Juicy Lucy membuat Buan Kaisar sebagai vokalis berhasil menghidupkan suasana dengan tepuk tangan meriah dari penonton. Tak kalah menarik, Malik and Essentials bersama Soneta Group menjadi kolaborasi yang menghibur. Dua pemusik berbeda generasi itu saling menyanyikan lagu satu sama lain dan menyelipkan guyonan yang membuat penonton tertawa. Penutup hari pertama di panggung Pesta Pora diisi oleh Kangen Band yang kembali menghibur penggemar
Meski hadir dengan membawakan lagu-lagu Sheila on Seven, penampilan mereka tetap berhasil mengobati kerinduan penonton terhadap kangen band. Dari Jakarta, Putri Hanifah, Rian Rahman, Kantor Berita Antara mewartakan. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sepakat merevisi gaji dan tunjangan anggota parlemen sebagai bentuk penyerapan aspirasi masyarakat sipil yang tertuang dalam tuntutan 17+8. Gaji bersih yang diterima anggota DPR saat ini berada di angka Rp65.595.730 per bulan usai sejumlah tunjangan dipangkas. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan turut dieliminasi. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Dalam kesempatan tersebut, Dasko juga menyebut bahwa dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan sejumlah fraksi pada 4 September 2025, pihaknya juga menyepakati untuk melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri sejak 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan. Dari Jakarta, Cahyasari, Anggah, Kantor Berita Antara mewartakan.
DPR RI menggelar rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan sejumlah fraksi pada 4 September 2025 guna membahas sejumlah tuntutan 17+8 yang dirangkum dari 211 organisasi masyarakat sipil. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan penghentian pemberian gaji dan tunjangan bagi anggota parlemen yang dinonaktifkan menjadi satu dari 6 poin yang disepakati. Menurutnya, keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap anggota partai nonaktif oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI berkoordinasi bersama Mahkamah Kehormatan masing-masing partai. Kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan sambil kemudian diproses di Mahkamah Partai karena penonaktifan itu kan belum dengan proses. Nah, ini sudah diproses. Nah, kemudian kita minta Mahkamah Kehormatan Dewan juga berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing untuk melakukan proses sesuai dengan ketentuan yang ada. Kita akan melihat hasil sidang etiknya, nanti biar Mahkamah Kehormatan Dewan dan Mahkamah Partai itu berkoordinasi, mekanismenya sudah diatur sesuai dengan aturan yang ada. Sejumlah partai politik telah mengumumkan penonaktifan anggotanya usai kericuhan yang terjadi dalam aksi demonstrasi sejak 25 Agustus 2025. Di antaranya, Ahmad Saroni dan Nafa Urbah yang diberhentikan dari Partai Nasdem, Eko Patrio dan Uya Kuya dari Partai PAN, serta penonaktifan Adis Kadir dari Partai Golkar. Dari Jakarta, Cahya Sari, Anggah, Kantor Berita Antara mewartakan.